Perkenalkan, saya Livina Dewi dari Prodi 1 Keperawatan tingkat kelas 1A. Yang pertama adalah pengenalan tentang asma. Asma adalah penyakit kronis pada saluran nafas yang ditandai dengan peradangan dan penyempitan pada saluran nafas, membuatnya sulit bagi penderitanya untuk bernafas. Hal ini dapat mempengaruhi pemenuhan bersihan jalan nafas dan batuk efektif. Selanjutnya, pentingnya pemenuhan bersihan jalan nafas pada pasien asma. Yang pertama, ada penyempitan saluran nafas. Penyempitan pada saluran nafas pasien asma menyebabkan sulitnya pemenuhan bersihan jalan nafas secara alami. Yang kedua, peran penting bentuk efektif membantu membersihkan lendir dan zat asing dari saluran nafas, memastikan jalan nafas tetap bersih. Yang ketiga, kehidupan sehari-hari. Pemenuhan bersihan jalan nafas yang baik penting untuk mendukung aktivitas sehari-hari pasien asma dengan aman. Selanjutnya ada fungsi batuk dalam pemenuhan bersihan jalan nafas. Yang pertama, batuk adalah respon alami tubuh untuk membersihkan lendir, debu, dan patogen dari saluran nafas. Yang kedua, batuk membantu mencegah penyumbatan pada saluran nafas, menjaga kebersihan jalan nafas pasien asma. Yang ketiga, sebagai refleks perlindungan, batuk mengurangi kemungkinan infeksi saluran nafas atas maupun bawah pada pasien asma. Selanjutnya, ada teknik batuk yang efektif untuk pasien asma. Yang pertama, teknik pernapasan. Menerapkan teknik pernapasan yang benar dapat membantu memperkuat otot-otot pernapasan dan mendukung batuk yang efektif. Yang kedua, posisi tubuh yang sesuai. Memilih posisi tubuh yang tepat saat batuk, seperti duduk tegak dapat memudahkan proses pemenuhan bersihan jalan nafas. Yang ketiga, ada konsultasi dokter. Konsultasikan dengan dokter mengenai teknik batuk yang aman dan efektif untuk pasien asma untuk mencegah komplikasi. Selanjutnya, perawatan tambahan untuk pemenuhan bersihan jalan nafas. Yang pertama, ada terapi udara lembab. Memanfaatkan udara lembab atau uap dapat membantu melonggarkan lendir dan memudahkan batuk efektif. Selanjutnya lagi ada minum air yang cukup. Menjaga tubuh tetap terhidrasi akan membantu menjaga lendir agar tidak terlalu kental dan sulit untuk dikeluarkan. Yang terakhir ada pembantu nafas. Alat bantu nafas seperti nebulizer dapat membantu membuka saluran nafas dan mempermudah pemenuhan bersihan jalan nafas. Komplikasi yang dapat terjadi jika pemenuhan bersihan jalan nafas tidak efektif. Yang pertama, infeksi saluran nafas. Lendir yang terjebak dapat menyebabkan infeksi saluran nafas dan menyulitkan kondisi asma. Yang kedua, ada pemulihan yang lambat. Tidak adanya pemenuhan bersihan jalan nafas yang efektif dapat memperlambat proses pemulihan pasien asma. Yang ketiga, ada eksaserbasi. Peningkatan gejala asma yang parah bisa terjadi jika jalan nafas tidak dapat dibersihkan secara efektif. Selanjutnya, peran penting keluarga dan tenaga medis dalam pemenuhan bersihan jalan nafas. Yang pertama, ada dari keluarga. Keluarga dapat memberikan dukungan, memastikan lingkungan pasien bersih, dan membantu pasien dalam menjalankan latihan yang direkomendasikan. Selanjutnya, ada tenaga medis. Tenaga medis seperti dokter dan perawat dapat memberikan informasi penting, meresepkan perawatan tambahan, dan memberikan edukasi tentang pemenuhan bersihan jalan nafas. Selanjutnya ada kesimpulan, perlu dilakukan pemantauan rutin pada pemenuhan bersihan jalan nafas pasien asma untuk mencegah eksaserbasi penyakit, lalu memberikan dukungan yang komprehensif termasuk aspek psikososial pada pasien dan keluarga dalam menghadapi kondisi asma, lalu ada edukasi berkala kepada pasien dan keluarga sangat penting untuk memastikan kesadaran akan pentingnya menjaga kebersihan jalan nafas. Lalu yang terakhir ada pasien asma perlu konsultasi rutin dengan dokter untuk merencanakan perawatan jalan nafas yang optimal. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu. Yang pertama, apa kendala yang saya alami dalam melakukan analisis ini? Yang pertama itu sarana dalam membuat makalah kurang memadai. Lalu yang kedua, sedikit sulit dalam mencari jurnal yang sesuai. Pertanyaan kedua itu bagaimana analisis saya dapat memberikan pengaruh bagi rekan sejawat saya. Dari hasil analisis
saya mungkin saja dapat memberikan informasi kepada rekan sejawat saya yang mungkin tidak tahu tentang pentingnya pemenuhan bersihan jalan nafas dengan batuk efektif pada pasien asma. Karena batuk efektif sendiri merupakan pengobatan non farmakologi, jadi bisa diterapkan di rumah. Sekian itu saja dari saya, terima kasih.